kesehatan sehingga kita bisa hadir di ruangan ini. Saya selaku moderator, tidak banyak kata, saya langsung ke fasilitator agar menyampaikan materi karena bersingkat waktu. Saya persilakan kepada fasilitator waktu dan tempatnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja pembahasan pertama 2.1 pengertian dan ruang lingkup biokimia. Biokimia secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kimia dari kehidupan. Biochemistry is chemistry of life, yaitu ilmu yang mempelajari reaksi makhluk hidup. Biokimia merupakan jembatan antara kimia dan biologi. Biokimia merupakan disiplin ilmu yang menggunakan prinsip bahasa kimia. Dari biokimia dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari berbagai dasar kimia dan reaksi kimia kehidupan serta interaksi molekul dalam sel makhluk hidup. Menurut Friedrich Schiller, seorang ahli kimia dari Jerman pada awal abad ke-19 menjadikan biokimia sebagai sebuah penelitian yang mengungkapkan keberadaan urea dalam urin manusia. Urea merupakan campuran antara alkalin sianat yang dipanaskan dan ditambah dengan garam amonium. Urea ini merupakan zat buatan yang dapat dibuat laboratorium. 2.3 Manfaat biokimia. Bidang kedokteran dan farmakologi memberikan peran dalam memecahkan masalah gizi serta penyakit yang berhubungan dengan kesehatan pada anak-anak. B. Bidang pertanian untuk memberantas hama atau organisme tertentu dan meneliti mekanisme kerja pestisida dalam meneliti mekanisme kerja sehingga dapat meningkatkan selektivitasnya. C. Pengetahuan bagi setiap individu. D. Bidang industri menghasilkan produk. E. Bidang peternakan proses yang berlangsung dalam pemelihara fungsi tubuh dan produktivitas ternak didominasi reaksi biokimia dan dalam penyusunan ransum pakan ternak. Lanjut ke materi kedua, yaitu A. Jalur utama asam amino. Jalur utama dari asam amino terdiri atas pertama produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet serta sintesis asam amino dilihat. Kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Sedangkan ketiga adalah katabolisme. Asam amino menjadi energi melalui siklus urea sebagai proses pengolahan hasil simpangan pemecahan asam amino. Keempat adalah sintesis protein dari asam amino. Yang pertama di situ ada body protein. Body protein turnover. Turnover ini adalah perputaran konsep dalam akuntansi yang menghitung seberapa cepat perusahaan menjalankan operasinya. Yang kedua di situ ada diater protein yang atau yang disebut dengan digestion. Digestion ini adalah pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup proses sebuah zat dari rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Yang selanjutnya ada katabolisme. Katabolisme adalah unsur kimia sintetik dan transuranium dan transtiniida dalam sistem periode unsur yang memiliki lambang NH dan nomor atom 113. Yang keempat ada di situ karbon. Karbon adalah selekton, serangkaian karbon terkait dikenal sebagai kerangka karbon atau tulang punggung karbon. Yang terakhir yang kelima ada NH4+ adalah asam konjugasi dari NH3. Dalam meningkatkan selektivitas sehingga dapat mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
pertama biologi struktural, enzim, dan mekanisme. Di situ kalian hanya menyebutkan tetapi tidak menjelaskan. Maka yang jadi pertanyaan saya yaitu, coba Anda jelaskan perbedaan dari tiga biologi tersebut pada biokimia. Udah terbakar tadi, air aktif tuh. Itu kan isi tuh. Kalau DP apa gimana? Sedangkan tuh belum mengetahui cara mengatasinya. Jadi pertanyaan saya di sini, jelaskan apa itu proses kristalisasi dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Zat yang terbakar langsung, contohnya aluminium itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kemudian yang gas amat mudah terbakar, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kemudian cairan yang mudah terbakar, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Dari flammable itu kan mudah terbakar. Kalau kita mendekati kan bisa bagaimana kayak terbakar toh, jadi bahan yang kimia yang bisa gantung apa di situ. Contohnya kayak plastik. Sejarah awalnya biologi sebelum hadirnya cabang ilmu biokimia. Nah, nanti biokimia itu berkembang, nanti ada beberapa ahli, ada Robert Hooke, kemudian ada George Mendel, kemudian ada James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953. Baru akhirnya bisa ketemu satu disiplin ilmu yang namanya biokimia. Sudah. Nah, yang dimaksud dengan perkembangan biokimia itu seperti ini. Bagaimana sehingga akhirnya bisa menghasilkan satu disiplin ilmu yang namanya biokimia. Jelas? Nah, tidak boleh salah lagi minggu depan. Kemudian manfaat biokimia ada beberapa bidang. Yang pertama ada bidang kedokteran dan farmakologi. Sudah, itu Anda cari. Lebih cenderung ke disiplin ilmu bidang kedokteran dan farmakologi itu tuh manfaat dari biokimia itu untuk apa? Kemudian untuk bidang pertanian itu seperti apa? Itu yang Anda harus bahas. Kemudian untuk biokimia untuk pengetahuan untuk diri sendiri itu kenapa? Kenapa kita harus perlu mempelajari biokimia untuk diri kita sendiri? Kemudian untuk bidang industri itu ada menghasilkan produk-produk apa dari hasil mempelajari untuk ilmu biokimia.